Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, selamat datang untuk para rekan-rekan semua di rekan kerja Coffee. Tepuk tangan dulu. Wah. Kelihatan grogi mas, sampai keringetan. Enggak sih, semua anjir gini. Oke, jadi emang ini forumnya hari Minggu ya. Biasanya itu kita hari Kamis mas. Hari Kamis awal-awal. Terus dirubah ke Selasa. Minggu itu khusus sebenarnya buat bahas saham. Nah gitu. Cuman karena ini sifatnya talk show, aku ya pengennya lebih lebar lah, nggak sekitar saham. Mas Rino pun juga kan pengennya kan lebih santai kan mas. Nah begitu. Nah untuk mengawali pada hari ini kita kenalan dulu ya. Mungkin yang dulu-dulu kan teman-teman tahunya Mas Rino itu bukan sebagai orang yang bidang saham. Guru ngaji. Guru ngaji. Nah ini kan sangat berbeda kan sekarang profilnya sebagai analis ya. Analis, trainer. Analis trainer di Mandiri Sekuritas. Nah, perkenalan dulu Mas. Sekarang kesibukannya apa aja? Wah, Kesibukannya juga masih nggak jauh-jauh ya, tetap di bidang komunikasi ya. Cuma saya di Mandiri Sekuritas ngisi kegiatan-kegiatan untuk memberikan edukasi tentang investasi, kemudian juga lebih banyak mengajak dan memperbanyak nasabah ya untuknya di perusahaan saya di Mandiri Sekuritas. Terus selain itu juga mungkin sebenarnya juga kegiatan-kegiatan terkait mengisi kegiatan ngaji itu juga sebenarnya tidak berkurang ya, sebenarnya masih ada lah, tetap seminggu sekali, dua minggu sekali itu tetap, cuma bedanya di kantor gitu. Jadi di kantor itu kebetulan saya juga masuk sesi dakwahnya, sehingga di sana masih beraktivitas di dunia dakwah juga gitu. Jangan-jangan dakwahnya yang utama ya, telinganya sekuritas. Oke, sebelum lebih lanjut ya, mungkin ada yang awam ini mas, kan kebanyakan orang tahunya kan Bank Mandiri itu bank kan? Ya, bank orang menabung, deposito. Banyak yang belum tahu bahwasannya itu ada yang namanya sekuritas. Apa itu mas sekuritas? Jadi sekuritas itu memang ada beberapa sekuritas yang memang jadi salah satu bagian dari perbankan. Ada juga memang perusahaan sekuritas itu berdiri sendiri. Pada intinya ini adalah perusahaan yang memang bertugas ya, bisnisnya itu adalah sebagai brokerage. Jadi brokerage itu adalah ya seperti broker, makelar. Broker itu kan ya bahasa Indonesia makelar mempertemukan antara pembeli dan penjual, ya kan. Siapa pembeli, yaitu orang-orang yang di sana itu mungkin punya dana nganggur, dia pengen investasi, sedangkan ada yang menjual yang di sana itu butuh dana segar untuk ke depan dijadikan bisnis, ya kan. Nah, broker di sini itulah yang di sana itu memperantarakan mereka, ya kan. Nanti pembeli itu akan diajak, yuk belinya di tempatku, nanti saya bantu beli ke pasar modal, yaitu bursa efek. Nah, jadi bisnisnya adalah sebagai broker, ya kan, brokerage gitu. Nanti ya pasti sebagai brokerage itu ada imbal balik, yaitu fee. Biasanya ada fee broker yang di sana itu akan didapatkan oleh sekuritas. Nah, itu perusahaan sekuritas itu tugasnya seperti itu. Jadi menyambungkan antara pembeli dan penjual yang di sana itu di bidang investasi gitu. Berarti beda nggak sama Bank Mandirinya? Kalau Bank Mandiri itu kan lebih kepada holding ya, jadi dia holdingnya itu ngurusi perbankan. Jadi kalau bisnis perbankan itu ya yang diurus ya simpan pinjam, menyimpan uang, ya kan. Kemudian dia itu juga meminjamkan uangnya. Orang-orang sudah menaruh uang, menyimpan uangnya ini nanti dipakai untuk dipinjamkan ke nasabah-nasabah yang di sana itu mau dibuat bisnis atau dan sebagainya, itu nanti akan digunakan ke sana, ya kan. Jadi bisnisnya akan berbeda. Kalau perbankan bisnisnya itu cuannya dari suku bunga, ya kan. Jadi suku bunga yang di sana itu dari pinjaman, ya kan, dari spread antara yang dipinjam, selisih dari yang dipinjamkan sama dana pinjaman. Nah, kalau sekuritas itu lebih kepada broker, ya kan. Jadi nanti bisnisnya itu sebagai jasa perantara untuk membelikan dan menjualkan gitu.
Berarti nggak semua kantor bank ada sekuritasnya? Enggak. Jadi ya? enggak semua perusahaan perbankan punya anak perusahaan sekuritas. Contoh, kayak BRI dulu itu nggak punya sekuritas. Nah, barusan dia punya sekuritas setelah mengakuisisi Dana Reksa, ya kan? Oh, iya, Jadi dulu itu nggak ada, dia punya sekuritas nggak ada. Setelah dia beli Dana Reksa, dia baru punya sekuritas sendiri. Gitu. Berarti kalau kita masuk ke bank, misalkan kantor cabang Bank Mandiri ya, nggak selalu ada ruangan sekuritas mandiri ya? Itu juga sama, jadi nggak semua perbankan itu memang mempunyai kantor sekuritas sendiri gitu loh. Bahkan mereka juga terkadang berdiri sendiri malah, bukan kayak satu entitas perusahaan. Contoh seperti gini teman-teman, pernah tahu nggak Mandiri itu punya perusahaan leasing ya kan, namanya itu MTF ya kan, Mandiri Tunas Finance ya kan, Mandiri Utama Finance. Itu nggak ada yang jadi satu sama perbankan karena beda tugasnya, satunya itu leasing, satunya itu pinjaman ya kan. Jadi memang benar-benar lebih bisnisnya itu sangat berbeda ya kan. Nah kemudian apa namanya, perusahaan-perusahaan anak perusahaan ya yang di sana itu, bahkan yang anak perusahaan yang satunya itu contoh yang terkait sekuritas ya kan, yang sekuritas contoh apa namanya asuransi ya kan, itu juga ada yang jangan asuransi yang sama banknya, contoh Bank Mandiri sama BSI sama-sama banknya, tapi kan ya nggak jadi satu ya kan. Oh saya pengen yang syariah dong di Mandiri, ada nggak Mandiri syariahnya? Oh di BSI Pak, beda kantor gitu loh. Jadi nggak semua satu perusahaan itu admin satu cabang, oh berarti ada anak perusahaannya semua, nggak mesti. Paling banter biasanya itu satu cabang itu yang ada anak perusahaannya itu mungkin asuransi ya kan. Itu yang setiap cabang biasanya ada kan ya, asuransi. Jadi karena memang itu sangat beririsan. Jadi kalau orang habis apa namanya nabung, mungkin ada kebutuhan asuransi, jaminan masa tua dan sebagainya, itu yang paling nyambung, makanya setiap cabang ada. Tapi kalau untuk investasi, leasing dan sebagainya, itu pasti nggak di semua cabang. Oke, jelas ya. Jadi begitu ya para teman-teman yang nasabah Mandiri. Kalau misalkan ada masalah di akun banknya, jangan ke Mas Rino ya, beda ya. Ini aku tahu pernah kan, pasti kan. Makanya saya terkaget di bedanya apa. Mas, ini kok livinku bermasalah ya? Gitu. Waduh, tanya aku nggak paham. Pasti gitu. Seolah-olah kayak orang ada di Mandiri maka semua yang terkait Mandiri paham gitu loh. Sama aku juga gitu Mas, Line Parcel ditanya Line Air, nggak paham saya. Mas ini kok batuannya mundur, nggak paham aku Pak Semoron, aku ngurusi parcel toh. Gitu ya, jadi berbeda divisi, berbeda tugas, sehingga kalau sekarang ini Mas Cinta khusus di sekuritasnya, jadi di broker saham atau di makelar saham ya kalau di bahasa Indonesia begitu. Nah, pertanyaan yang kedua ini, mengapa kok di saham Mas, di sekuritas? Sebenarnya kayak gitu tuh apa namanya? Bukan menjadi apa ya, kayak suatu yang disengaja ya kan, pasti ada yang di sana itu mungkin juga sudah tahu ya, kayak Koaho pasti sudah tahu sekali ya kan. Tiba-tiba wah ini saya bercita-cita jadi apa namanya broker saham, saya apa namanya itu di investasi, pengen jadi Sandiaga Uno, ya nggak ada kepikiran ke sana ya, nggak ada ya kan. Salah pertanyaanku ini. Tak revisi Mas ya. Jadi aku pernah ini Mas, apa namanya di asuransi dulu. Awal-awal nyari kerja pernah di asuransi. Terus kalau di asuransi itu untuk mempermudah nyari nasabah itu kalau bisa punya yang namanya certified financial planner, CFP. Lah, kalau CFP itu syaratnya harus punya background bisnis, kuliah atau pendidikan atau pekerjaan gitu. Nah, ini Mas Tino kan dulunya nggak ada background kuliah bisnis, pekerjaan juga nggak ada. Aku membayangkan itu hampir mustahil kalau misalkan tiba-tiba itu bisa langsung menjadi seorang analis atau trainer bahkan ya di sekuritas itu kalau nggak ada effort yang luar biasa. Lah, ceritakan ini Mas, lika-likunya. Soalnya saya tahu itu nggak gampang, susah. Sebenarnya masih nyambung ya, masih nyambung Bay. Jadi
ya nggak ada kepikiran ke sana. Terus baringono kok kebetulan ya kan, kebetulan memang zaman sebelum saya di Mandiri Sekuritas itu saya sudah berinvestasi. Bahkan setelah lulus kuliah itu saya tuh kayak kebetulan saya itu sangat hemat dari zaman dulu. Jadi jangankan waktu kuliah ya kan, masih zaman sekolah, masih zaman SMP, saya itu orang yang sangat rigid masalah pengeluaran. Bukan saya itu ini ya, nanti akan ada sedikit bedanya. Nanti sedikit saya jelaskan bagaimana perilaku saya terhadap uang, perilaku saya terhadap investasi dan sebagainya. Nah akhirnya dari saat itu saya mempelajari gimana kalau saya punya uang, ya kan. Bahkan saya ingat waktu zaman kuliah itu saya sudah punya deposito itu 2 atau 3 gitu. Zaman kuliah itu, maksudnya pendapatan itu belum ada, ya benar-benar dari tabungan, tapi saya punya deposito, ya kan? Kuliah ya, deposito ya. Kuliah masih ngutang kadang-kadang. Itu kan. Karena kenapa? Karena saya tuh punya mindset, saya tuh nggak pernah jajan banyak, saya tuh nggak terlalu konsumtif lah dan sebagainya. Nah akhirnya saya tuh kebetulan waktu zaman setelah kuliah itu di tempat servis motor saya duluan Vixen tuh. Nah di depan Yamaha itu ada bursa efek, terus mengenalah di sana itu tentang sambil nunggu sambil nunggu servis itu saya nyebrang tuh di bursa efek, belajar apa itu saham, dikasih tahu sekilas 15 menit, udah saya cari di internet sisanya. Ya kan, akhirnya sudah mengenal tentang saham, ya kan. Terus kemudian kok bisa mendalaminya, ya karena semakin tertarik, ya kan. Ketika saya dalami semakin tertarik, kemudian saya pelajari sampai betul-betul apa sih yang di sana itu bisa saya dapatkan gitu loh. Ternyata memang apa yang saya istilahnya yang saya hematkan, yang sama ini kan, itu ternyata bisa bertumbuh loh gitu loh. Itu bisa itu mendapatkan hasil yang pasif income loh. Saya nggak ngapa-ngapain, ternyata ini bisa menghasilkan. Nah akhirnya dari sana saya lebih fokus, saya mempelajari, dan ketika saya fokus di sana, ya kan, saya mengetahui bahwasannya saya nggak bisa belajar sendiri. Saya butuh mentor, ya kan, saya butuh orang yang di sana itu mungkin pernah pengalaman dan sebagainya. Saya sempat berpikir gitu loh, gimana kalau saya magang di sekuritas gitu loh. Ya kan, saya pernah tanya seseorang yang di sana itu, kebetulan saya dulu itu orangnya sangat konservatif. Kalau mau investasi, saya cari yang aman gitu loh. Ya dari semuanya BUMN, ya kan, karena menurut saya yang aman BUMN, yang lainnya saya nggak paham gitu loh. Adanya Mandiri, yang lain itu sekuritasnya itu kurang gitu loh. Bahkan dulu BNI Sekuritas nggak ada di Surabaya, makanya akhirnya saya ke Mandiri Sekuritas langsung ke kantornya, tanya-tanya, tahu. Terus kemudian karena waktu itu shifting kerja, saya berpindah, saya fokus gimana kalau saya magang aja biar saya lebih banyak ilmu yang saya dapatkan. Saya tanya untuk magang di sana gitu loh. Ternyata malah ditawari kerja gitu loh. Nah akhirnya langsung sebelum magang. Iya itu tanya langsung ditawari, ya kan. Terus habis itu ya itu tadi apa yang mensyaratkan? Oh ternyata mensyaratkan punya lisensi gitu loh. Nah lisensi itulah yang harus dikejar gitu loh. Nah lisensi itulah yang harus dikejar, harus didapatkan. Saya belajar beberapa bulan dan akhirnya dapat lisensi. Nah itu yang akhirnya bisa bisa bekerja di sana. Dan ya memang nggak murah juga waktu itu, lisensi juga berapa ya, zaman dulu masih 3 juta. Ya kan, 3 juta untuk bisa belajar tok, belum tesnya itu seingat saya 750 apa berapa gitu loh untuk lisensinya. Kalau lisensinya kalau di tempatmu kan CV, kalau di tempatku itu namanya WWPE. Itu adalah wakil perantara pedagang efek. Jadi ketika teman-teman punya itu baru boleh jadi pegawai di sekuritas. Kalau misalnya belum punya, itu biasanya memang belum boleh gitu loh. Jadi syarat utama untuk bekerja di sekuritas punya lisensi tersebut. Itu bisa dicari kok, bebas, lulusan dari manapun boleh. Jadi enak. Jadi bahkan di situ tuh macam-macam, ada orang lulusan teknik ada, dan kedokteran bahkan ada. Yang penting ya itu tadi lulus tes udah bisa mendaftar di situ. Itu syarat utamanya. Akhirnya bekerjalah di bidang tersebut. Gitu Pak ceritanya. Oh, oke, gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang jadi alumni Rifan Investindo. Nggak perlu ke Rifan ya, bisa langsung. Saya
Saya juga pernah dapat tawaran dari Rifan. Kayak hampir semua fresh graduate pernah ditawarin Rifan deh. Ini pernah kerja malah. Oke. Tadi itu belajarnya berapa lama masanya Mas sampai akhirnya bisa bekerja? Sebenarnya kan belajar itu kan sudah dapat ilmunya dari sejak waktu kuliah itu, lulus kuliah saya bilang itu sudah belajar, sudah punya basicnya gitu loh. Terus setelah itu untuk dapat lisensi itu ya butuh belajar lebih banyak. Nah akhirnya itu sebenarnya kalau teman-teman terbiasa apa namanya kan entah TBKP, MBI dan sebagainya biasa menyerap sesuatu dengan sendirinya, mengkapi sesuatu dengan sendirinya. Belajar kayak gitu tuh paling seminggu bisa cukup, Rek, gitu loh. Waktu itu saya ambil sebulan gitu loh. Sebulan sudah bisa lah gitu loh. Tapi kebetulan kan sudah punya basic 1 tahun dalam prakteknya gitu loh, sehingga belajar teori itu kayak alah ini yang dimaksudkan teori ini adalah yang saya praktekkan kemarin gitu loh. Soalnya ada realitasnya ya. Sudah ada realitasnya. Kalau belum ada realitasnya pasti ngawang gitu loh. Oke. Soalnya kan banyak yang nggak tahu, mungkin tahunya kan cuma digital marketing, coding kan yang bisa belajar hitungan bulan ya, bukan kuliah ya. Ternyata bisa jadi broker pun bisa. Nah itu, pokoknya punya basic tadi ya teman-teman. Basic mengkape ya, itu tidak boleh lupa. Iya betul. Oke, nah udah ya, mungkin itu untuk profil. Kita langsung aja ke menu utamanya, ke saham. Tapi nanti teman-teman yang di sini boleh tanya seputar karir ya, nggak hanya saham aja. Tapi sekarang kita bahas mengenai saham, karena tahun ini tahun yang menarik Mas. Tino tentang saham kan luar biasa naik turunnya, startup yang masuk ke saham, terus fenomena saham tambang, saham minyak sawit. Wah, ini kan seru kan. Tapi sebelum itu ini Mas, kan saham itu kan high risk ya. High risk, terus juga tapi secara regulasi itu menurut saya sudah cukup mapan gitu kan, sehingga orang-orang yang itu menipu kok agak susah di saham. Misalkan ada orang perusahaan IPO terus tujuannya nipu kan agak susah kan, karena kan ada laporan keuangannya harus rutin gitu kan. Nah, yang seperti itu orang itu kadang-kadang masih enggan untuk invest di saham. Tapi malah banyak itu yang lebih suka invest di yang nggak jelas Mas. Istilahnya bodong ya, versi bodong kan. Nah, kan ada kan, aku pengen punya usaha ini, invest dong di tempatku gitu. Akhirnya nggak balik gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke saham, kita bahas mengenai investasi dulu Mas. Investasi ini mengapa ya? Menurut Mas Rino itu ada orang-orang itu yang lebih mudah ikut investasi yang itu tidak jelas daripada yang itu sudah terregulasi seperti saham Mas. Ya, oke. Pertanyaan bagus nih Mas. Jadi ini adalah realitas yang sering terjadi di lapangan. Sebenarnya kalau teman-teman itu pahami, itu kalau teorinya ada, ya kan, teorinya itu di psikologinya kita, ya kan. Jadi psikologi perilaku kita terhadap uang itu seperti apa? Di lapangan orang itu lebih suka dengan cerita-cerita yang di sana itu seolah-olah real, ya kan, yang akhirnya berbuntut kepada itu dipandang sebagai pengalaman, ya kan. Barusan kapan hari itu ya, kan ada Kiki Saputri itu diundang di suatu talk show, ya kan, sama Desta, nggak ngomong kalau saya rugi 2,5 M, sampai 2,5 M rugi gitu loh. Itu masuk kemana itu loh, investasi yang robot-robot itu gitu loh. Masuk awalnya berapa ratus juta, masuk kok untung 100 juta kok bisa ditarik gitu loh. Ya kan, ceritanya teman-teman juga sama, saya juga investasi sekian tak tarik juga bisa. Ketika logika pengalaman itu terjadi, semuanya sharing hal yang sama, maka psikologi manusia akan menganggap sesuatu hal tersebut benar, ya kan? Akhirnya orang akan membenarkan hal tersebut dan mengikuti, dan bahkan greedy-nya muncul gitu loh. Manusia itu pasti gini, perilaku terhadap uang itu, saya pengen dang kaya, dang cepet kaya, ya kan? Dengan seinstan-instannya. Nah, ketika hal tersebut itu muncul, ya kan, nah maka itu akan mudah, ya kan, ditularkan ke orang yang selainnya, ya kan. Makanya investasi model apapun, ya kan, investasi model apapun, asalkan bekalnya itu identik sama seperti itu seperti apa? Contoh, ya kan, kalau zaman dulu waktu kita SMA mungkin kayak MLM, ya kan,
kamu tuh cuma bayar segini, nanti ke depan kamu dapat sekian. Ini loh bos-bosku itu sudah sekaya ini kayak gitu. Terus kemudian itu hal-hal yang di sana bersifat tadi investasi bodong, entah dalam bentuk koperasi, entah dalam robot-robot trading dan sebagainya. Itu pasti akan di-sharingkan. Ya kan, dulu bahkan nah ini ada teman temuin saya, ya kan, terus kemudian saya bilang, gimana logikanya kok bisa begini, pasti saya akan mencoba untuk mengkritisi, ya kan, karena kenapa gitu loh, karena kalau misalnya kita itu tidak itu kita asalkan ngikut bahwasanya hal itu pasti terjadi, ya kan, maka yang terjadi adalah kita terjebak pada psikologi bahwasanya kita cepat untung dari situ, ya kan. Jadi semua itu berawal dari bagaimana psikologi kita terhadap uang atau perilaku kita terhadap uang. Ketika kita itu istilahnya kayak gopoh soge, ya kan, gopoh pengen dang kaya, gopoh pengen dang punya ini punya itu, ada tawaran hal yang seolah-olah menarik. Terus kita itu hanya berdasarkan pengalaman orang, bahwasanya orang tersebut itu bisa berhasil, maka pasti, ini hampir saya pastikan orang itu akan ikut, ya kan? Karena psikologinya hanya sekedar saya pengen begini, orang tersebut sudah mengalaminya, udah ikut. Tapi tidak difikirkan secara rasional, mungkin nggak hal itu terjadi? Realistis nggak hal itu terjadi? Ketika hal itu tidak dipikirkan, maka ya udah, hal-hal yang di sana itu bersifat resiko tinggi seperti itu pasti akan terjadi, gitu loh. Jadi penyebab utamanya itu adalah bagaimana perilaku kita terhadap uang. Ketika itu semakin besar keinginan kita untuk cepat kaya, keinginan kita, dan kita melupakan aspek bagaimana uang bekerja, pasti akan mudah kita itu ketarik ke dalamnya. Makanya kita harus paham, edukasi utama saya kalau di lapangan itu adalah mencoba untuk berinvestasi yang rasional, yaitu tidak ada langkah untuk kaya cepat, ya kan, selain kamu bisnis sukses, ya kan. Kalau kamu itu berinvestasi, tidak ada yang cepat. Investasi dimanapun itu butuh waktu, butuh proses, ya kan. Adapun yang cepat pasti juga butuh proses, ya kan. Dan itu pasti lebih jelimet, lebih mendetail, lebih teknisnya itu lebih macam-macam, baru bisa terjadi. Kalau enggak, itu juga enggak ada yang istilahnya enggak ada yang mudah. Istilahnya kayak saya itu bilang teman-teman saya yang robot trading, investasi bodong itu nawarinnya, kalau saya bilang istilahnya itu too good to be true. Jadi nggak ada sesuatu hal yang seindah itu. Masa dengan investasi segini dipastikan dapat sekian, mana ada? Karena saya ketika di dunia investasi saya sudah mempelajari dan mendalam dunia investasi. 100 tahun lamanya investasi sudah ada, pasar modal sudah ada. Nggak ada instrumen investasi yang bisa ngalahkan saham, gitu loh. Makanya ketika ada suatu hal yang di sana itu kok bisa lebih menarik dari saham, maka saya akan mencoba kritis. Gimana logika hal itu bisa terjadi? Kalau kamu nggak bisa menjelaskan hal itu terjadinya seperti apa, maka hal itu sebenarnya bisa jadi ya kayak hanya cerita, hanya dongeng, hanya kayak retorika yang diceritakan. Ini nanti begini mas, ini begini. Tapi kalau nggak logis, ya itu hal itu nggak mungkin terjadi. Apalagi barusan dimulai, gitu loh. Ini sudah 2 tahun, gimana caranya menjamin 2 tahun ini sudah berhasil dari ceritamu tadi. Nah begitu. Jadi semuanya itu kuncinya dari perilaku manusia terhadap uang itu, baik. Oke. Menarik. Ini berarti agak merembet sebenarnya sama pola pikir masyarakat, Mas ya. Ya. Jadi kan masyarakat kita itu kan cenderung berpikir praktis ya. Pikir praktis dan lebih mudah percaya pada bukti empiris. Padahal tidak semua bukti nyata atau empiris itu benar. Kadang kan kamuflase kan. Kan sama kayak misalkan kita tiba-tiba itu diajak kenalan sama cewek, ternyata malah dibius, tipu kan. Kan aku sopo kok, wedok ayo ditetir aku, ternyata malah nipu gitu kan. Berarti kan sama kayak uang ya. Uang kalau misalkan itu terlalu mudah, jadi too good to be true, berarti itu penipuan. Hampir dipastikan itu penipuan ya. Nah itu begitu. Oke, begitu ya. Jadi investasi bodong itu disebabkan karena orang terlalu greedy melihat bukti orang. Nah kalau dalam uang jangan lihat
bukti orang. Berarti orang-orang yang flexing, ya, orang-orang yang itu menunjukkan kemewahan itu bisa jadi itu cuma gimmick ya, strategi untuk mendapatkan customer, Mas ya. Sangat. Betul ya, soalnya kan kalau instan kan aneh ya. Iya. Kalau saya sih ada sih cara cepet kaya sih ada, tapi ilegal pasti. Ya kan? Entah dia nipu atau dia korupsi atau dia mungkin apalah, pasti ilegal. Tapi kalau itu jalannya halal, sinatolonya itu pasti butuh waktu. Benar ya Mas ya. Oke, itu tentang investasi bodong. Nah, tadi merembet mengenai saham sebagai salah satu instrumen yang terbesar returnnya. Iya. Nah, kalau misalkan Mas ini simulasi ya, simulasi. Saya sering kali itu sering mengajak ortu saya. Ortu saya kan bukan ortu ya, kakak saya kan dapat warisan dari ortu. Bingung tuh uangnya dikemanakan. Saya coba edukasi. Ini aja saham atau reksadana lah, lebih aman, lebih gampang waktu itu. Enggak tidak menguntungkan. Terus tidak aman. Lebih aman aku di tanah saja, di emas saja. Menurut Mas Tino, sekarang prospeknya investasi saham dibandingkan dengan yang lainnya kayak tanah, emas, reksadana, terutama tanah sama emas lah Mas, yang orang-orang konservatif lah. Itu bagaimana? Secara resiko maupun timbal baliknya. Manakah yang paling worth it lah menurut Mas Tino sekarang ini? Gini, teman-teman, ini saya punya data ya kan, saya punya data, cuma ya kan pasti di Excel ya, saya langsung saja saya ceritakan. Saya punya data yang biasanya saya share ketika saya ngisi kegiatan entah di mahasiswa, di instansi yang memang kebetulan mereka itu kalau nggak ada data ya nggak percaya, ya kan. Teman-teman ada data namanya itu yang pertama indeks harga emas, ya kan. Indeks harga emas. Harga emas itu ada indeksnya teman-teman. Harga emas per tahun 2002, saya ingat saya ya, 2000 sampai 2002 itu tuh di harga 100.000 per gram, ya. Terus sampai di tahun ini itu ketemu di 800.000. Itu pertumbuhan harga emas itu sekitar kalau di CAGR, Compound Annually Growth Ratio, itu maksudnya adalah pertumbuhan rata-rata setiap tahun, ya kan. Jadi bukan gini Rek, cara ngitung pertumbuhan tiap tahun itu, katakanlah teman-teman dari 100.000 ke 800.000, oh berarti 800% dibagi 8, oh tumbuhnya 100%, nggak gitu kan hitungnya. Tapi ngitungnya ada rumusnya yang di sana itu compoundnya itu berapa. Nah di compound annual growth ratio itu sebenarnya tumbuhnya itu around di sekitar nggak sampai 10%, ya kan. Paling banter itu di 11% untuk emas, ya kan. Tapi rata-rata dia itu di 9%, 8%. Itu adalah yang paling tinggi sebenarnya dari semua instrumen investasi, ya kan, dari yang di sana itu non saham, ya kan. Kemudian ada juga namanya itu indeks perumahan, ya kan. Cuma ini jeleknya indeks perumahan itu dirata-ratakan seluruh nasional. Jadi akhirnya kayak pertumbuhan harga rumah, contoh di kota seperti Lampung gitu ya, ya nggak terlalu tinggi. Beda sama di Jakarta, Surabaya itu yang tinggi. Tapi ini kita katakanlah di rata-rata dulu. Ternyata dari indeks yang dibuat per 2002, indeksnya itu 100. Jadi indeksnya diambil 100. Nanti di tahun berikutnya jadi 103. Tahun berikutnya jadi 105, kayak gitu. Tahu nggak di tahun 2002 itu indeks harga perumahan berapa? 360. Berarti apa? Berarti pertumbuhan rumah dari 100 ke 360 itu cuma tumbuh 260%. Ya kan? Cuma tumbuh 260% dari harga awalnya. Ya kan, tapi kan nggak make sense karena faktanya di lapangan nggak terjadi hal yang sama gitu loh. Ya faktanya dulu beli segini 40 juta, ya kan, sekarang sudah jadi 300 juta. Nah itu memang di kota besar hal itu terjadi, ya kan. Tapi tahu nggak teman-teman hal itu terjadi di mana? Hal itu terjadi di bukan, itu adalah di tempat-tempat yang di sana itu kayak ring. Memang yang disengaja dibuat perumahan. Contoh nih ya, contoh. Sidoarjo mau bikin perumahan yang dekat sama perkantoran. Maka perumahan ini yang dulunya tanahnya itu harganya 30 juta, ya kan, per kapling katakanlah, tiba-tiba jadi 60 juta per kapling. Jadi rumah jadi 120 juta. 5 tahun kemudian jadi 300 juta. Nah itu terjadi seperti itu. Tapi tahu nggak, ini di kota yang sudah jadi rumah, ya kan, saya ngecek nih ya, saya tuh kan selalu bermimpi punya rumah di range
daerah apa namanya itu Menanggal gitu loh. Daerah Rins, Kebonsari, daerah situ, daerah Masjid Agung lah, ya kan? Religius. Daerah religius ya kan? Wah, pernah melakukan kono berarti gitu. Itu manajernya di sana. Oke. Nah itu saya tuh ngecek dari zaman ada rumah yang dijual dari dulu sampai sekarang harganya itu range-nya itu 1,3. Nah sampai sekarang itu naik cuma 1,4. Oke. Ya kan? Padahal sudah 5 tahun yang lalu saya ngecek. Naiknya cuma 100 juta. Nah maka ini sebenarnya indeks rumah itu yang dimaksud bisa naik, ya kan? Itu beda-beda. Paham logikanya ya? Jadi logika yang dulu itu rumah kosong, tanah kosong, belum pemukiman, tiba-tiba jadi pemukiman, rumah ini yang bakalan naik. Tapi kalau yang rumah sudah pemukiman, ini rumah naiknya sedikit, 5-10% per tahun itu kalau bisa naik. Kalau enggak, mentok 5%. Ya kan, naiknya itu seperti itu, rumah itu sudah di riset. Makanya kenapa rata-ratanya itu cuma 360 gitu loh. Dari 100 cuma 360. Kok bisa? Padahal faktanya ada rumah yang naik dari 400 dari katakanlah dari 100 juta itu sudah sekarang jadi 500 juta lah, 5 kali lipat loh Mas. Iya, karena dulunya itu bukan pemukiman dan sekarang jadi pemukiman. Nah, tempat-tempat seperti itu. Tapi kalau sudah pemukiman dan sekarang masih pemukiman, maka naiknya nggak banyak. Gitu. Itu catatan yang pertama, ya kan? Nah, akhirnya dari situ kita punya rata-rata rumah itu pertumbuhan tiap tahun ternyata ketemunya itu adalah 6%. 6% per tahun. Wow. Ya kan? 6%. Dan logika ngitung rumah itu tuh sederhana. Contoh ini, Bayu di sini sewa apa beli? Sewa. Nah, ngitung harga rumah itu sederhana. Harga sewanya berapa? Berarti itu adalah 3-5% dari harga rumah. Oke. Ya kan? Jadi kalau misalnya contoh nih ya, rumah tersebut harganya itu disewakan, ternyata ketemunya itu sekitar 25 juta, ya kan? Ketemunya 25 juta. Maka harga ini rumah paling ya sekitar 500 sampai 700 juta. Gitu loh. Untuk menghargainya. Maka kalau misalnya nanti harga tahun depan rumah sewanya itu naik, katakanlah dari 25 ke 30, maka nanti persentasenya juga ngikutin harga rumahnya itu. Gitu loh. Itu sederhana itu, gitu loh. Maka harusnya rumah itu naiknya akan mengikuti harga sewanya berapa. Nggak akan terlalu banyak. Harga sewa itu contoh tahun ini 15, tiba-tiba tahun depan jadi berapa? 16, 17 gitu loh. Nah, itu akan menjadi range juga sebagai peningkatan dari harga rumah itu sendiri. Dan itu rata-ratanya saya sudah hitung itu di 6 sampai 7%. Nah, jadi rumah itu di range 6 sampai 7%, banter-banter 8%. Kalau emas itu minimal 9%, paling banter 11%. Nah, ini berbicara saham. Kita bicara IHSG-nya dulu, indeks harga saham gabungan. Itu ternyata kalau di Indonesia, ini Indonesia ya, luar negeri bisa lebih tinggi. Betul. Indonesia itu 13% IHSG-nya. Wow, 13%. 13%. Dan itu belum blue chip-nya. Blue chip-nya itu contoh BCA, BRI, ya kan, Mandiri, ya kan, BNI. Itu makanya saya kalau tadi sempat saya singgung sama teman-teman yang sempat nongkrong di sini. Kadang ngikutin orang itu, yang penting psikologi kita mantap. Gak perlu alasan baik-baik, yang penting dia bilang, Mas ini bagus, udah ikuti aja. Yang penting psikologi kita nurut. Ketika dibeli bener, karena itu sudah terbukti 20 tahun terakhir. Contoh ya, BCA itu return per tahun itu 23%. 20 tahun terakhir. Istilahnya berarti gini, teman-teman tutup mata beli saham itu 5 tahun, nggak mungkin nggak tumbuh. Rata-rata minimal 20% per tahun. Itu loh. Ya kan? Jadi kalau misalnya sekarang nabung 10 juta ya berarti harusnya tahun depan sudah jadi 12 juta. Mungkin kasarannya gitu. Ya kan? Itu masih BCA dan itu berlaku di Mandiri, BNI, rata-rata 20%-an. Ya kan? Itu belum include dividennya. Ya kan? Yang di sana itu rata-rata 1,5 sampai 3%. Tergantung nanti sahamnya apa. Maka dari situ blue chip rata-rata pasti lebih besar, range 20% ke atas. Walaupun IHSG-nya 13%, tapi blue chip selalu di atas harga market. Marketnya 13%, blue chip pasti di atasnya. Nah, inilah yang membuat akhirnya saya sendiri itu nggak punya investasi. Teman-teman tanya, Mas Dino beli rumah, nggak nyicil rumah, nggak ini.
saya nggak peduli gitu loh. Istilahnya rumah sudah ditempati, ya kan? Terus kemudian lo nggak pengen emas, nggak pengen didiversifikasi emas. Emas itu alat hedging, ya kan? Jadi kalau misalnya kita saya pernah cerita ke teman-teman, Anda punya emas 2 dinar di tahun zaman Rasul masih ada sampai sekarang. Iya kan? Itu buat beli kambing, beli kambing dapat 2. Sekarang itu masih dijual juga dapat kambing 2. Ini berarti hanya untuk menghedging, dalam artian mengamankan nilai beli saya. Berarti dia itu hanya setara dengan kenaikan inflasi gitu loh. Maka kalau investasi itu adalah pasti berbicara hal yang memberikan income. Maka income apa yang didapatkan ketika saya beli rumah? Kalau rumah itu tidak menghasilkan income, sewa dan sebagainya, ya ngapain saya investasi di rumah gitu loh. Apalagi saya belum sanggup beli rumah secara cash. Lapo belan-belan sampai nyicil yang di sana saya harus bayar bunga. Ya kan? Kemudian akhirnya dari 2 itu memunculkan hasil, kalau saya di saham jelek-jelek resikonya itu turun kalau marketnya jelek. Ya kan, tapi kalau marketnya lagi bagus, ya nilainya naik. Tapi katakanlah marketnya jelek, saya masih dapat dividen. Nah, itulah akhirnya perbandingan antara investasi rumah emas sama saham. Gitu, Pak. Tadi sempat nyinggung blue chip, Mas. Mungkin ada yang belum tahu blue chip itu apa, Mas? Oh ya, blue chip itu adalah saham yang di sana itu memiliki kapitalisasi besar, ya kan? Kapitalisasi itu apa? Kapitalisasi itu adalah nilai saham yang di sana itu dinilai oleh masyarakat, ya kan? Jadi, masyarakat itu membeli saham ini dengan jumlah yang banyak. Ketika dikalikan dengan harga sahamnya, akhirnya dikatakan ini market kapitalisasi atau nilai pasarnya itu mahal. Karena apa? Yang beli banyak, nilainya besar. Gitu. Biasanya di atas 100M ya? 100T, sorry. Untuk kalau transaksi itu mungkin miliar, tapi kalau market kapitalisasi itu sudah bisa jadi sudah di atas 50 triliun lah, itu sudah blue chip biasanya. Nah, ini pertanyaan menarik, Mas. Blue chip kan gitu ya, standarnya kan 50T minimal. Nah, ini Mas ada saham blue chip, tapi itu longsor terus-menerus, Mas ini. Nah, mungkin Anda tahu saham apa ini. Ini adalah saham GoTo, Mas. GoTo ini kan kalau misalkan pakai teori blue chip, dia itu blue chip. Saat IPO dia itu nomor 3 kalau nggak 4 ya, terbesar market cap-nya di IHSG. Nah, sekarang turun ARB berkali-kali ya, 11 hari. Kalau sekarang harganya di bawah 100 dan market cap-nya di bawah 100 triliun. Yang awalnya itu hampir 500 triliun nyentuh, seingatku ya. Nah, mengapa ada fenomena seperti ini? Padahal dia itu awalnya blue chip, GoTo, dan produknya kan ada sekitar kita kan, ada perusahaannya dan masih beroperasi gitu. Mas Dino menanggapi fenomena saham GoTo ini bagaimana, Mas? Nah, gini, kembali ke prinsip investasi, teman-teman. Logika investasi itu kan sederhana sebenarnya, ya kan? Sederhana itu kayak saya misalnya rekan kerja ini jadi suatu brand ya. IPO. Menawarkan, jangan perlu IPO. Menawarkan kerjasama franchise ke saya. Mas Dino mau nggak buka rekan kerja di cabang Sidoarjo, ya kan? Ya saya tanya dulu dong, gitu loh. Rata-rata emang omsetnya berapa, Pak? Gitu loh. Dengan omset segitu, kamu dapat net profit berapa? Pasti itu akan menjadi pertanyaan template saya, wong saya ditawari bisnis, ya kan? Ketika itu menjadi penawaran template, penawaran, maka template saya adalah pertanyaan, cuannya berapa intinya, ya kan? Di tempatmu. Maka ketika saya buka, gampangannya, gitu loh. Mungkin dengan usaha yang harus saya keluarkan seperti Bayu dan sebagainya, mungkin akan mentok-mentoko berarti seperti tempatmu, yang menjadi benchmark, gitu loh. Nah, maka itu akan menjadi standar perusahaanmu itu cuan atau tidak. Nah, ketika memang perusahaanmu cuan, maka saya akan invest. Ketika tidak, ya saya tidak akan ngoyo. Sederhananya investasi itu begitu. Karena yang dinamakan investasi itu adalah saya memiliki uang, entah lebih, entah tidak, entah saya pinjam juga. Pada intinya ketika saya berikan di kamu, kamu bisa menghasilkan uang tersebut. Ya kan? Sehingga saya akan menjadikan cuan bagi saya. Prinsip investasi itu. Ketika suatu ada perusahaan yang di sana itu menawarkan hal itu, dan ternyata hal itu tidak terjadi, maka itulah yang akhirnya menjadikan investor itu ya enggan untuk berinvestasi, ya kan?
Maka dari itu, prinsip investasi yang mencari keuntungan itu sampai sekarang nggak mungkin luntur. Maka kalau ada perusahaan yang di sana itu menawarkan suatu investasi dengan janji keuntungan seperti ini dan sedangkan dia itu belum menghasilkan keuntungan, ya pasti tidak akan didekati oleh investor dengan istilahnya itu sporadis. Wah ini bagus ini, udah saya taruh terus, nggak akan terlalu seperti itu pas.